Pertama-tama saya pengen menyapa dulu buat semua hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa dan mengingatkan pada diri kita semuanya untuk senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan juga bersalam pada beliau dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Teman-teman, insya Allah dirahmati Allah. Jadi kita itu sudah berniat ya, dan memang kita mencoba terus-menerus senantiasa untuk menjadikan langkah-langkah kita itu adalah langkah-langkah ibadah. Setiap perbuatan kita, setiap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu kita berusaha betul, dan kita meniatkan kepada Allah adalah semuanya itu bagian daripada memurnikan ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kemudian Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka kita juga sangat sayang sekali, Mas Wib dan Mas Bobby, ketika kita juga melakukan rihlah, ketika kita berjalan-jalan, itu kita tidak melibatkan atau tidak menunjukkan rihlah itu untuk Allah. Apakah boleh kalau kita jalan-jalan itu misalnya tidak ada muatan dakwanya? Tentu saja boleh. Hanya saja sayang kalau saya itu pengennya agar setiap apapun yang kita lakukan itu, termasuk ketika kita lagi jalan-jalan, itu kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang memang kita itu mendapatkan bagian positif dari sana. Nah, karena itulah saya secara pribadi ketika ketika berusaha untuk berpikir bahwa apapun yang kita lakukan, jalan-jalan yang kita lakukan itu adalah bentuk penyembahan terhadap Allah, maka saya cuma berfokus pada perkara-perkara yang itu mendatangkan efek dakwah. Nah, karena itulah ketika ditanya misalnya apakah Felix Xiao itu membimbing perjalanan ke Eropa, tentu saja tidak. Apakah membimbing perjalanan ke New Zealand, Australia, tentu saja tidak. Apakah membimbing perjalanan ke Jepang? Mungkin bisa jadi, tapi sekarang belum. Satu-satunya yang saya bimbing selain umroh adalah Turki. Kenapa? Karena Turki adalah sebuah tempat yang ketika kita ke sana, mau tidak mau kita akan merasa ada kebesaran Islam di situ. Kenapa? Karena kalau saya sampaikan dari dulu, andaikan Islam itu adalah sebuah bunga yang mewangi, maka wangi yang paling semerbak dan yang paling akhir itu adalah di Turki, yaitu adalah zaman kekhilafahan Utsmani. Adapun ketika di zamannya Rasulullah, tentu saja masih bisa kita akses di Mekah dan Madinah. Tapi ketika itu kan Islam masih peradaban-peradaban awal yang mungkin masih secara konseptual itu sangat kuat sekali. Lalu kemudian bagaimana dengan kekhilafan setelah daripada Haramain atau Madinah dan Mekah, yaitu adalah ada di Kufah. Itu sayangnya sudah kita tidak bisa melihat banyak, ataupun sama seperti ketika di Irak, ketika di Baghdad misalnya, atau di Kairo misalnya sampai sekarang masih bisa dikunjungi, tapi misalnya kalau secara vibes kita nggak mendapatkan vibes yang terlalu baik. Lalu bagaimana dengan di Damaskus ketika zamannya Umayyah? Itu juga sama, kita nggak bisa kunjungi. Artinya yang paling semerbak, yang paling bagus, yang paling grande, yang bisa ditunjukkan itu adalah Turki. Maka ketika orang ke Turki, hampir mustahil dia tidak mendapatkan vibes Islami. Bahkan seorang yang bukan muslim pun ketika mereka ke Turki, ya mereka terpaksa dalam tanda kutip ya, itu mendengarkan azan. Azan yang mewah. Mereka terpaksa dalam tanda kutip, mereka melihat bangunan-bangunan yang dibuat oleh kaum muslimin yang itu menandakan ketinggian peradaban mereka di Turki itu. Nah, artinya itu kenapa kita memusatkan di Turki dan kita kasih judulnya Heritage of Ottoman. Kenapa? Karena kita tidak hanya pengen agar perjalanan kita itu menjadi bagian daripada ibadah, tidak, tapi kita step up, tapi kita melakukan sebuah level up, yaitu adalah bahwa perjalanan ini tidak hanya menjadi sebuah perjalanan yang bersifat terhubungkan dengan dakwah, tapi menjadi perjalanan edukasi sejarah. Nah, kenapa? Karena orang-orang muslim itu sangat kurang sekali edukasi sejarahnya. Karena kalau edukasi sejarahnya itu tidak tersampaikan, maka mereka jadi less appreciated terhadap peristiwa-peristiwa, terhadap orang-orang, bahkan terhadap agama Islam itu sendiri. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah rahasia ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus, maka jawaban kita sendiri adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu kita mencari bagaimana orang-orang zaman dulu melakukan, mendapatkan bimbingan Allah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan langkah-langkah Islam.
Nah, karena itulah pelajaran sejarah, edukasi sejarah ini menjadi sangat penting sekali. Jadi step up daripada sekedar jalan-jalan adalah jalan-jalan yang bermanfaat. Step up-nya lagi daripada jalan-jalan bermanfaat, jalan-jalan dengan edukasi. Gitu kan dia. Jadi tidak hanya ke tempat bermanfaat, tapi di edukasi sejarah. Dan tidak hanya edukasi sejarah, kita step up lagi menjadi edukasi sejarah yang nyaman. Gitu kan ya. Jadi ada edukasi sejarah tapi nggak nyaman. Misalnya contoh, oh karena ini edukasi kita nggak memperhatikan ada makanan ya. Oh sedangkan kita sangat memperhatikan makanan. Oh wah, ini edukasi sejarah ya, tapi mohon maaf ini kita tidak terlalu convenience dalam akomodasinya. Kita pun sangat memperhatikan akomodasi. Mohon maaf ya kita juga tidak ada leisure-nya. Kita juga memasukkan leisure. Jadi bisa dikatakan step up itu akhirnya menjadilah sebuah perjalanan judulnya Heritage of Ottoman. Kenapa? Karena kita tidak hanya pengen pergi ke Turki yang ada vibes Islamnya, tapi kita step up edukasi sejarah. Karena itu itinerary-nya semuanya berbeda dengan apa yang orang-orang biasa pergi, dan kota-kota tujuannya destinasi berbeda, makanannya apalagi, lalu kemudian pelajarannya apalagi. Nah, sehingga karena itulah kita dengan sangat berat hati memang tidak bisa untuk melakukan pricing strategi sesuai dengan perjalanan-perjalanan biasa dengan berat hati. Kenapa? Karena ya sulit bagi kita untuk bisa mewujudkan kesemuanya tadi kalau pricingnya masih dengan pricing yang biasa, yaitu mendapatkan pengalaman yang biasa. Nah, karena itulah seringkali kalau ada orang pertama kali yang orang tanyakan adalah itu ke Turki kan biasanya murah, 20 berapa? 22 atau berapa? 18 juta, 17 juta. Lah ini 2 kali lipatnya. Lah iya, memang begitulah. Karena ya samalah kayak ketika kita beli barang di marketplace. Kadang-kadang kita lihat, oh ini barangnya sama, tapi kok harganya lebih murah. Ya tunggu aja sampai barangnya datang. Gitu kan. Ternyata ketika barangnya datang, oh kayunya beda, misalnya bahannya beda, cuma gambarnya doang yang sama, tapi ternyata pengalamannya beda. Lah tapi kan sayang ya, karena kalau misalnya contoh aja misalnya ya. Kita berbicara tentang rumah karena saya sekarang lagi benerin rumah. Jadi saya tuh pernah bilang sama jasa konsultasi atau jasa gambar rumah. Jasa gambar rumah itu kan mahal ya bro ya. Jadi untuk gambarnya sendiri itu perlu berjuta-juta, bahkan puluhan bahkan ratusan juta kadang-kadang kan begitu kan ya. Nah cuman kalau kita berpikir tentang penyesalan zaman dulu ketika kita nggak nyawa konsultan yang memang ahli di bidangnya. Kalau kemudian kita mau bikin sendiri dan segala macamnya, memang sih gambarnya sudah ada di Pinterest gitu ya. Tapi kalau kita kemudian bikin sendiri itu kita bakal nyesel. Kenapa? Wah sayang. Kenapa? Karena kita tuh nggak detail. Makanya orang-orang itu ketika dia seorang konsultan, jasa gambar dan segala macam arsitek, itu yang memang kita bayar adalah detailnya itu. Karena dia ahli. Karena dia itu sudah salah berkali-kali. Maka kita itu bayar untuk kesalahan yang sudah dia buat berkali-kali. Dan detail yang dia punya itu. Nah, tapi kan nyesel ya kalau sudah kita bayar segitu lantas kita nggak dapat apa-apa. Nah, maka kadang-kadang saya juga berpikir begitu. Kita sering kali kan iseng ya nanyain orang-orang yang pergi tour reguler, mereka bayar 18 juta, apa yang mereka dapat? Ujung-ujungnya yang mereka dapat ketika dibandingkan dengan yang mereka tahu tentang di Heritage of Ottoman di HOT itu, ya mereka agak menyesal. 18 sama 38 itu 2 kali lipat memang. Tapi itu tidak seberapa kalau seandainya Anda bayar 18 lalu Anda nggak mendapatkan apapun. Jadi mahal dan murah itu relatif sebenarnya. Harga tinggi dan harga rendah itu relatif. Apa yang pengen Anda dapatkan? Gitu kan ya. Itu sebenarnya. Ya kalau ada orang bisa gini, saya tuh pengen makan, tapi saya tuh nyari yang murah. Ya berarti dia tidak akan nyari cita rasa dong. Karena memang kalau berbicara tentang cita rasa ya pasti akan berkaitan dengan harga. Ada harga, ada rupa dan seterusnya. Nah, setidaknya ini yang kita berusaha untuk benar-benar persembahkan pada teman-teman muslim yang pengen belajar tentang sejarah. Inilah program yang bisa kita garap. Heritage of Ottoman ini adalah hasil setidaknya yang 2023 ini Oktober ini adalah hasil daripada trial and error, pengalaman-pengalaman, lalu kemudian tambahan-tambahan lagi, lalu kemudian expertise yang kita sudah kumpulkan selama berapa tahun ya? 2013 sampai 2023, 10 tahun. Jadi 10 tahun. Detailnya itu yang membedakan antara yang lain. Itu untuk permulaan aja sih. Ya, Masya Allah. Masya Allah, teman-teman udah tahu berarti ya. Jadi pada akhirnya
Ya, seberapa pun angka yang dikeluarkan memang sebanding dengan apa yang didapat ya Ustaz ya. Nah, setidaknya kita udah nanya orang, katanya sih begitu. Kalau harapan buat orang-orang yang udah ikutan Heritage of Ottoman itu harapannya apakah dengan Harapan orang yang sudah ikut HOT ya. Dari awal ketika teman-teman gabung di HOT, di grup itu kita sudah sampaikan visi dan misi ikut Heritage of Ottoman. Dalam visi misi itu kita tidak ngomong sama sekali tentang perjalanan, kita tidak ngomong sama sekali tentang Turkinya, tapi yang kita bicarakan adalah kontribusi kita terhadap Islam. Maka dalam visi misi ketika ikut Heritage of Ottoman, karena ini bukan hanya tour ya, tapi ini adalah sebuah program sejarah, kelas program sejarah. Dalam kelas program sejarah ini, maka kita sudah sampaikan kayak guru-guru yang ketika mau ngajar itu kan selalu ngasih tahu apa goals kita, apa yang dikatakan ketika kita itu berhasil di dalam program dan apa yang dikatakan kita tuh belum berhasil ketika program. Sederhana, maka saya sampaikan pada seluruh peserta, visi misi kita adalah sepulang kita daripada Heritage of Ottoman, kita menjadi tahu bagaimana cara kita berkontribusi secara paling maksimal untuk kemudian kebaikan dakwah di jalan Allah. Itu visi dan misi kita. Nah, makanya kalau seandainya perjalanan ini adalah perjalanan yang berhasil, ya kalau sepulang dari situ mereka jadi bisa punya kontribusi terhadap dakwah Islam. Tapi kalau sepulang dari sana mereka tidak tertarik untuk dakwah, mereka tidak tertarik untuk lebih memberikan kontribusi mereka terhadap Islam, terhadap agama Allah, maka bisa dikatakan ya saya gagal. Kenapa? Karena ini kelas sejarah. Kayak ada orang pergi ke sekolah, itu kan ada benefit yang dia dapatkan ketika dia ke sekolah, gitu kan ya. Ada apa ya? Ada semacam kayak indikasi kalau dia itu belajar ini apa yang nanti akan dia dapatkan ketika dia belajar itu. Nah, kita pun sama. Maka yang kita berikan adalah pengetahuan tentang sejarah, tentunya tentang Turki, bagaimana kemudian kebangkitan orang-orang Turki, apa yang bisa kita pelajari daripada kebangkitan itu, bagaimana bisa kemudian seorang Muhammad Al-Fatih membebaskan kota Konstantinopel, sikap mental apa yang kemudian dia punya sehingga dia bisa menjadi pembebas Konstantinopel, lalu apa kemudian menjadi hubungannya bagi kehidupan kita di dunia sekarang untuk kemudian membantu kita untuk berdakwah di jalan Allah dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian kita bahas dalam kelas sejarah Heritage of Ottoman. Jadi kelasnya itu ada sebelum keberangkatan ya? Ya. Kita ada kelas online dulu. Kelas online persiapan beberapa kali itu juga ya Ustaz, kelas online. Kita siapkan 6 pertemuan. 6 pertemuan. Sebelum berangkat ada 6 pertemuan, kita bisa bikin online. Prakteknya nanti pas Turki 10 hari berangkatan itu. Prakteknya adalah pergi makan, lalu kemudian jalan-jalan sambil belajar. Ya, foto-foto. Nanya Ustaz, kenapa berangkatnya Oktober pas nggak musim libur gitu? Nah, iya. Kita umroh. Ya, jadi sebenarnya kalau saya secara pribadi itu selalu ditanyain sama Wips, Ustadz kapan lagi bisa pergi, Ustadz kapan lagi bisa pergi, gitu kan ya. Cuman saya tuh secara pribadi juga membatasi, karena kan kita punya aktivitas lain di Indonesia. Sudah kita sampaikan bahwasanya keberhasilan kita dalam trip ini adalah ketika kita mau untuk menyumbangkan, mengkontribusikan apa yang menjadi hal yang kita kuasai untuk kemudian dimaksimalkan di jalan Allah. Nah, maka terus terang ya kalau dikatakan apa kerjaan saya paling utama, ya dakwah lah, gitu kan ya. Nah, maka perjalanan saya bareng Terang Trip ini, di Terang Trip ini ya bagian daripada dakwah itu. Maka kita nggak bisa terus-terusan pergi, maka dibagi-bagi tuh. Biasanya kalau Desember ya sebenarnya saya tuh kan, karena saya tuh kan apa ya, sayang istri ya, jadi Ummu Alila tuh yang nentu itu biasanya. Desember biasanya dia mau pergi untuk umroh. Lalu kemudian bulan Syawal dia pergi mau untuk kalau Desember umroh plus Turki misalnya. Lalu ada yang umroh, lalu ada hot, ada yang Turki. Nah, bertepatan tahun-tahun ini, beberapa tahun ini April itu bertepatan dengan Ramadan. Nah, sehingga kita nggak bisa. Tapi kalau Juni ada nggak pas libur? Ada, tapi perginya umroh. Bukan liburan ya, Desember ya ada, tapi pas umroh. Jadi kenapa Oktober? Karena gini, Oktober itu adalah waktunya menjelang autumn, menjelang musim gugur. Pertama, suhunya sangat bersahabat dengan kulit orang Indonesia. Yang kedua, Oktober itu dikatakan the second spring. Kenapa? Karena daun-daun itu udah mulai menguning.
dan itu udah kayak bunga semua tuh. Nah, jadi artinya Oktober juga punya daya tarik tersendiri. Saya pernah ke Turki Oktober, indah. Saya pernah pergi ke Turki Desember, sering bagus karena kerangka semua, nggak ada daun, dingin gitu ya, salju. Saya pernah ke Turki musim spring, musim semi, dan alhamdulillah indah karena ada banyak bunga. Yang satu-satunya saya nggak pernah pergi itu musim panas. Serius sekali. Karena gitu kan dia karena pasti panas. Iya Ustaz, beberapa juga ada yang tanya sih jadi informasi buat teman-teman ya. Jadi kita tuh sekarang udah punya grup WhatsApp community Ustaz. Ada grup WhatsApp community di mana setiap harinya kita ada informasi-informasi, artikel-artikel yang kita share, baik itu terkait umroh maupun terkait Turki. Nah di grup itu ramai saat nih, alhamdulillah nanya-nanya ini. Saya udah pernah ke Turki. Tapi di Turki itu dia ikut trip yang reguler yang 18 jutaan itu Ustaz. Tapi kondisinya saya tuh nggak cocok banget nih sama makanan di Turki. Jadi tripnya murah, tapi makanan nggak cocok dan itu mempengaruhi kondisi fisik saya. Saya jadi sakit mah gitu-gitu Ustaz. Jadi generalisasi kalau misalkan Turki itu makanannya nggak enak. Tuh. Itu kalau saya dengar berkali-kali. Kalau di hot gimana tuh Ustaz? Ya, saya udah dengan berkali-kali dan alhamdulillah mereka bilang ketika di hot mereka bilang gini, ini jauh beda banget saat ini, Indonesia banget, ini masuk lidah kita dan seterusnya. Artinya makanan yang ada di Heritage of Ottoman itu sudah dikurasi oleh Ummu Alilah, dan kita sudah tahu bahwa Ummu Alilah tuh lidahnya Jawa banget. Jadi lidahnya tuh lidah proletar kalau bahasa guyonan saya. Jadi kalau lidah proletar aja masuk, itu harusnya yang lain juga masuk. Tanya aja sama Pak Komisaris tuh, Pak Komisaris dulu aja nggak bisa makan kambing jadi bisa kan. Nah, itu sudah merupakan sebuah kemajuan ya. Akhirnya kalau saya lihat ya makanan-makanan yang kita pilih itu sangat selektif. Karena gini, teman-teman percaya deh sama orang Cina. Orang Cina tuh kalau urusan makanan nggak ada kompromi. Karena saya orang Cina. Jadi bagi saya makanan tuh adalah bagian yang sangat penting di dalam trip. Karena kata-kata orang tuh makanan tuh adalah pelipur duka dan pelipur susah ketika perjalanan. Nah, artinya makanan itu harus adalah makanan yang bagus. Masya Allah. Jadi terjawab ya teman-teman ya. Jadi dari mulai itinerary-nya udah beda, makanannya sudah dikurasi, terus juga kalau mau foto-foto kita kasih foto-foto juga. Jadi kayaknya udah lengkap Ustaz. Spot fotonya sudah teruji selama 10 tahun. Nah, spot fotonya juga sudah teruji selama 10 tahun. Jadi Masya Allah ya. Di sisi lain juga kita memikirkan betul setelahnya kita dibekali gimana caranya teman-teman yang jadi peserta bisa berkontribusi gitu saja, berkontribusi terhadap Islam, terhadap apa yang didapat di Turki dan mengaplikasikannya di Indonesia ketika dia pulang kembali. Ya, kan itu kan gini. Ya gimana? Kita ajarin cara menjadi local people di sana ya, Ustaz. Ya, betul. Kan kalau memang kita itu kan adalah orang-orang dakwah sebelum kita pergi ke Turki ya. Artinya sebelum kita pergi ke Turki kita juga sudah dakwah. Sebelum ada terang trip kita juga adalah orang-orang yang memang ya sudah berdakwah. Makanya dakwah itu adalah sudah kayak keseharian hidup kita. Maka kalau seandainya kita berpikir kalau ke Turki doang cuma untuk jalan-jalan ya sayang banget gitu maksudnya. Maka ya semuanya kita ukur tadi seperti kata Bapak Bobby tadi. Ya kita berusaha agar ini menguntungkan yang paling besar ya untuk dakwah. Oh Ustaz, ini pertanyaan titipan tapi ini bukan dari jamaah Ustaz. Ini dari teman-teman. Bisa. Ustaz itu kan pertama kali ke Turki itu kan bukan. Ustaz itu kan sudah tahu Turki sebelum Ustaz pertama kali ke Turki. Ya. Ya kan Ustaz? Jadi 2011 atau 2013 Ustaz ya? 2002 saya masuk Islam, nama saya sudah Muhammad Al-Fatih karena terinspirasi daripada Muhammad Al-Fatih pembebas Konstantinopel, Turki. Lalu kemudian 2007 saya dikuatkan lagi oleh Ustadz Hafiz ketika beliau bercerita lagi tentang Muhammad Al-Fatih. Maka 2009 saya mulai nulis tentang Muhammad Al-Fatih. 2011 bukunya terbit dan ketika 2011 itu saya kan ketika nulis buku kan pasti kan ini ya belajar referensi tentang Konstantinopel, tentang Istanbul, Turki dan segala macam. Maka ketika 2011 bukunya terbit, 2013 2 tahun kemudian saya baru bisa pergi ke Turki pertama kali.
Jadi ketika pergi ke Turki pertama kali itu udah kayak apa ya? Udah kayak kesetanan. Kenapa? Karena apa yang saya tulis itu sudah kayak mendahului ketika saya pergi ke sana. Jadi kayak saya udah bisa nyebutin ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini dan segala macam ya. Karena ketika nulis itu benar-benar kayak terobsesi dengan Istanbul, terobsesi dengan Muhammad Al-Fatih. Jadi kira-kira begitu. Wah, Masya Allah, sudah terjawab ya. Jadi bisa bayangin merasa pulang kampung ke Turki padahal baru pertama kali ke Turki gitu. Iya. Karena udah banyak Goyangannya kalau kita wali kota itu kan Istanbul enak. Ini waktu Iya, insya Allah ini menggantikan. kali. Iya, menggantikan ini ya kakek Erdogan ya, insya Allah ya. Teman-teman, ini nggak tahu kenapa komennya tuh on off gitu ya. Jadi sambil Iya. kita ngobrol boleh juga teman-teman yang Banyak ya, program ya. terkait program, terkait Turki, terkait umroh pun boleh. Silakan. Mungkin kita bahas geser ke umroh ya Ustadz ya, karena kita live nggak akan lama-lama, paling cuma 30-40 menit ya. Mau nanya terkait umroh bersama Ustadz Felix. Ya. Temanya itu kan fellowship of Rasulullah. Kenapa fellowship of Rasulullah? Terus juga ada pertanyaan dari jamaahnya Ustadz juga yang kemarin berangkat. Kenapa kalau sama Ustadz Felix tuh lamanya itu di Madinah? Padahal kan umrohnya sendiri di Mekah gitu kan? Iya. Pertama-tama gini, kita itu kan adalah orang-orang yang berharap pengen bersama dengan Rasulullah ya. Karena itulah saya tuh kadang-kadang agak malu ketika menyebut diri saya tuh pengikut Rasulullah. Khawatir bahwasanya kita tuh kayak nggak pantas untuk jadi pengikut Rasulullah. Maka saya tuh cuma bilang begini, saya tuh adalah salah satu orang yang berusaha menjadi pengikut Rasulullah. Makanya kalau ketika kita bikin program untuk umroh itu, kita pengennya bikin programnya judulnya Followers of Rasulullah. Cuma kayak ngaku-ngaku banget gitu maksudnya. Jadi kayak ngaku-ngaku banget lu udah ngikutin Rasul gitu kan ya. Lu udah kayak hebat banget, lu udah sampai di titik mana lu sudah sama kayak Rasul karena followers of Rasulullah kan gitu. Nah makanya kita ganti Fellowship of Rasulullah. Jadi kayak apa ya? Kita tuh lagi berusaha mengikuti prinsip-prinsip keteladanan Rasulullah gitu kira-kira. Nah kenapa bagi saya itu ketika umroh itu, memang umroh itu kan sebenarnya kan tanpa Madinah juga nggak apa-apa ya. Artinya orang pergi ke Mekah umroh sudah selesai gitu ya. Tapi bagi saya umroh itu adalah sebuah perjalanan dalam memaknai perjuangan para nabi, terkhusus Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad SAW. Maka sering saya sampaikan pada orang-orang, jangan sampai kita itu sudah pergi ke Mekah dan Madinah dan kita pulang cuma merasa bahwa kita cuma beribadah doang, tapi kita nggak tahu kita tuh ngapain sebenarnya. Karena gini, Islam itu kan diturunkan dengan Rasulullah, berarti kan satu paket. Berarti kalau kita mau tahu seperti apa Islam itu diperjuangkan, Islam itu diterapkan secara maksimal, maka kita harus terkonek benar dengan Rasulullah SAW. Nah karena itulah saya mengatakan bahwa inti daripada Islam itu bisa kita lihat pada Rasulullah. Karena kalau kita cuma baca Quran, udah pasti kita bingung. Kenapa? Karena contohnya itu ya ada pada Rasulullah. Rasul itu kan Qurannya berjalan itu ya Rasulullah. Nah maka saya kemudian memaknai bahwasanya ketika umroh itu tidak hanya kita tuh beribadah untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, tapi bagaimana caranya kita tuh mengenal, mengetahui, memahami bagaimana prinsip-prinsip kita itu meneladani Rasulullah SAW. Nah karena itulah saya tuh minta kepada teman-teman di Transtrip, tolong saya dibuat lebih banyak di Madinah. Kenapa? Karena saya mau lebih banyak dekat dengan Rasulullah. Artinya kita di situ, kita memaknai di Madinah seperti apa. Dan ya kalau alasan-alasan teknis ya biasalah ya, yang berat makan duluan gitu kan ya. Yang berat itu diselesaikan duluan gitu kan ya. Nah maka kita selesai tugas kita dulu, kewajiban kita dulu. Untuk apa kita ke sana umroh? Ya udah kita selesai beban terberatnya dulu. Setelah itu kita baru bisa berasik-asik ria di Madinah untuk kemudian ya ngobrol, curhat dan segala macam, atau misalnya kita memaknai kehidupan Nabi Muhammad, kemudian kita juga melihat seperti apa kondisi-kondisi di sana. Nah maka itu yang kita coba untuk kita maknai dalam trik Fellowship of Rasulullah itu. Jadi bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW agar beliau itu hidup di dalam diri kita. Artinya ingat ya ketika kafir Quraisy itu mengejek Rasulullah, mereka kan bilang,
inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu itulah yang kata Allah gini, yang membencimu itu yang terputus. Karena orang-orang kafir Quraisy itu mengejek Rasulullah bahwa dia itu terputus, bahwa Rasul itu nggak punya keturunan, bahwa Rasul itu nggak punya anak laki-laki, makanya terputus. Nah, kita tuh bagaimana caranya untuk meneruskan omongan Allah bahwasanya yang membencimu itu ialah yang terputus. Nah, dengan cara menyambung kita dengan Rasulullah. Bagaimana cara menyambung kita dengan Rasulullah? Ialah dengan melanjutkan perjuangan Rasulullah. Itu yang disebut dengan penerus Rasulullah. Gitu. Lalu Ustaz, apa nanti pas umroh itu apa ada materi yang akan Ustaz sampaikan atau jamaah bisa sharing session bertanya sama Ustaz langsung gitu ya di Madinah maupun di Mekah terkait tentang sirah di Mekah atau sirah Madinah itu sendiri Ustaz. Ya, Soalnya itu aja. Yang kita yang aku lihat Ustaz tuh setiap kali nginjakan kaki di Madinah pasti Ustaz hari-hari awal tuh pasti agak lebih melo gitu teh. Masuk masjid pertama tuh kita lebih melo. Iya betul, karena tadi kan kita berusaha untuk benar-benar terhubung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita di trip umroh itu di trip Fellowship of Rasulullah itu kita benar-benar akan coba untuk mengkonekkan diri kita untuk memahami perjuangan Rasulullah. Kalau kita sebut ya kita coba untuk memaknai bahwa Madinah itu benar-benar menjadi markas besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana harusnya seluruh kaum muslim itu menjadikan itu sebagai markas besar. Maka ya ketika di sana ya banyak hal yang selalu saya dapat, banyak hal yang selalu saya rasakan. Minimal kita merasakan kan benar-benar dekat dengan Rasulullah ya, secara jarak. Karena para imam kan juga begitu. Bahkan ada di antara imam-imam besar, Imam Malik misalnya, yang ketika beliau datang ke Madinah, beliau tidak mengendarai kendaraannya. Kenapa? Takut mengganggu Rasulullah misalnya. Atau para sahabat yang senantiasa memelankan suara mereka ketika berada di sana. Nah, maka kita mencoba untuk mengkonekkan diri kita dengan perjuangan Rasulullah. Tidak hanya mengkonekkan diri dengan mencintai Rasulullah, tapi mencintai apa yang beliau cintai di atas segala-galanya, yaitu adalah ya memperjuangkan Islam. Itu beliau cintai di atas segala-galanya. Beliau lebih cintai memperjuangkan Islam dibandingkan mencintai istrinya, mencintai anak-anaknya, atau mencintai apapun juga. Nah, maka kita berusaha untuk mengambil itu sebagai penerus. Izin ada beberapa pertanyaan di question box kita. Nah, kita pilih ya, mungkin kita pilih 2 atau 3 pertanyaan. Itu tuh pertanyaan. Logo bajunya ada segitiga. Yang atas aja nih. Ustaz, ini balik ke pertanyaannya tentang Turki Ustaz. Ya. Ustaz, benar nggak orang-orang Turki sebagian ada yang rasis ke turis, khususnya sama imigran dan berdarah Arab? Tentu saja. Nanti ketika kita pergi kita akan jelasin bahwasanya tidak semua orang Turki itu baik, sebagaimana tidak semua orang Arab itu baik. Karena sebagaimana sudah ada ketahui, orang Indonesia juga tidak semuanya baik. Orang Indonesia ada kayak rasis banyak gitu ya. Orang Arab ya sama. Orang Turki apalagi, karena Arab dan Turki itu punya sejarah. Nanti kita jelasin kapan-kapan ketika teman-teman ke Turki kenapa sih sejarahnya Turki dan Arab itu punya konflik gitu dan segala macam. Bagaimana usaha orang-orang untuk mengadu domba antara orang Turki dan orang Arab gitu misalnya. Yaitu apalagi kepada imigran-imigran yang selama ini pergi ke Turki, misalnya dari imigran dari Suriah, imigran dari Palestina. Nah, itu ada beberapa orang-orang yang memang menjadikan mereka sebagai kayak beban gitu. Nah, makanya ya nanti insya Allah kita termasuk itulah kita ceritain kenapa sih bisa begitu, apa solusinya dan seterusnya. Oh, insya. Terus kalau untuk target ikut hot, jadi hanya belajar sejarah aja, Ustaz? Apa ada tujuan lain? Nah, tentu ada tujuan lain. Kalau saya cuma belajar sejarah doang, kita bisa dari Indonesia lah. Tujuannya apa? Jadi gini ya, salah satu kan kalau visi misi kan sudah jelas ya. Visi kita adalah bagaimana caranya orang pulang ke Indonesia itu bisa berkontribusi maksimal di dalam dakwah, kan itu ya. Nah, makanya kita bilang gini, coba ya, contoh ya. Kalau antum ditanya orang di Indonesia, apa buktinya Islam tuh pernah berjaya? Apa buktinya kalau Islam tuh pernah bersatu? Agak sulit kita ngomongnya tuh. Itu kan ya, kita mau nunjuk di sini salah, mau nunjuk di sini salah. Itu kan ya, lah besok aja contohnya Idul Fitrinya beda. Kan susah urusannya, bro. Itu kan ya. Tapi kalau kita pergi ke Turki, terus ada orang yang nanya, tunjukkan Islam tuh dulu pernah berjaya. Oh, itu sejalan-jalan antum bisa lihat.
Gitu kan ya. Setiap hari antum bisa lihat hal yang baru. Tunjukkan bahwa antum pernah bersatu. Antum mudah banget. Antum tinggal nunjuk arah mana saja udah kelihatan tuh buktinya. Nah, artinya itulah kenapa kita perlu jalan-jalan. Kalau cuma belajar sejarah kita bisa lakukan di Indonesia. Hanya saja prakteknya. Kenapa kita pergi ke sana? Karena dia Turki itu Istanbul pernah menjadi satu pusat kaum muslimin di seluruh dunia. Itu yang kemudian kita coba untuk sampaikan juga. Waduh, ini ada Habib Hussein nih, Habib Jas Hussein Ucup salah satu maju di Rombongan Indonesia. Itu aja. Orang condet ya. Ustaz, ini ada calon jamaah kayaknya Ustaz, mau berangkat di hot kayaknya udah Ya, capek. Al-Fatih. Jadi dia menanyakan kalau misalkan ikut hot kan membawa bayi di bawah anak usia di bawah 2 tahun itu ada tips Ustaz. Kalau misalnya bulan-bulan Oktober sih saya pikir tidak terlalu sulit ya. Karena tadi secara cuaca itu cuacanya hampir mirip dengan Indonesia. Artinya wudhu nggak kedinginan gitu kan ya, nggak kepanasan juga. Nah tipsnya ya ini aja, kuat-kuat untuk gendong atau bawa troli. Karena jalan di Turki nggak semuanya bisa ditroliin. Kadang-kadang perlu digendong gitu kan ya. Nah, dan memang ya aktivitas-aktivitas kita pernah bawa bahkan anak-anak yang masih 6 bulan gitu, ada yang pernah ikut gitu kan. Anak-anak 9 bulan ada yang pernah ikut yang masih menyusui. Dan alhamdulillah sih ya di Turki tidak terlalu banyak problem ya, karena kalau untuk jalan-jalan kan kita juga membatasi ada bis dan tidak ada sesuatu yang ekstrim lah kalau di Turki. Kalau bisa dikatakan kalau bicara ya tentang beratnya itu lebih berat umroh daripada pergi ke Turki. Itu kalau secara berat ya. Makanya kalau bicara tentang bawa anak ya lihat aja orang umroh gitu kan ya. Umroh itu kan pemandangan yang paling apa ya, magnificent bagi saya itu adalah ketika ada orang-orang pergi umroh terus bawa anak baru lahir masih merah tuh diajak jalan-jalan, atau bawa orang-orang tua yang sudah bungkuk nggak bisa berdiri tegak gitu. Itu umroh aja masih bisa. Kenapa? Karena memang motivasi ibadah. Nah jadi kalau di Turki sama umroh kalau menurut saya itu lebih berat umroh kalau menurut saya sih. Karena Turki itu udah terjadwal, udah ada bisnya, sudah ada makanannya, pergi kemana jelas dan seterusnya. Dan artinya menurut saya sih mudah-mudahan tidak terlalu sulit kalau kita membawa anak-anak di bawah 2 tahun, kira-kira gitu. Ustaz, ini pertanyaannya pindah ke umroh ya Ustaz. Boleh. Ustaz, gimana caranya kita biar bisa dipantaskan agar bisa berangkat ke Baitullah? Ini pertanyaan yang agak sulit ya. Cuman saya udah buat videonya tentang bagaimana agar kita itu bisa dipanggil oleh untuk umroh. Jadi bagaimana agar kita itu bisa untuk memantaskan diri. Yang pertama tentu saja niat, karena niat itu yang paling penting. Itu kan ya, makanya Allah sampaikan, Rasul sampaikan di dalam hadis yang ditulis nomor 1 di dalam hadis Arba'in gitu kan ya. Innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau niat kita udah benar-benar full gitu kan ya, Allah insya Allah akan membenarkan niat kita. Ya Allah, saya pengen bertamu ke Baitullah. Kalau memang ini adalah konsepnya bertamu, berarti ya engkau lah yang ngundang saya, bukan saya yang mau saja ke sana, tapi engkau yang ngundang saya. Maka ya bisa jadi dipantaskan dengan cara apa? Berbuat baik, lalu kemudian menabung gitu kan ya, follow terang trip gitu kan ya, liatin ilmu-ilmunya, karena ya itu termasuk memantaskan diri gitu ya. Artinya jadi gini, kesempatan itu akan menjadi kesempatan itu akan menjadi sebuah keberuntungan ketika dijumpai sama orang-orang yang siap. Jadi keberuntungan itu hanya menjumpai orang-orang yang siap. Tapi kalau seandainya kesempatan atau keberuntungan itu menjumpai orang-orang yang tidak siap, ya jadinya dia nggak berangkat karena tidak siap, gitu kan ya. Contoh misalnya ya, saya selalu bilang, kalau ada orang mau umroh, minimal kalau dia sudah bisa untuk ngumpul duit, bikinlah paspor dulu. Kenapa? Karena ketika dia sudah bikin paspor, minimal nanti ya tiba-tiba ada orang tuanya bilang atau siapa bilang, temenin gua umroh dong. Ya, dia sudah punya paspor, itu kan ya. Itu minimal misalnya bikinlah paspor. Kalau misalnya enggak usah, saya belum punya uang, ya udah belajarlah tentang umroh, berdoa sama Allah, bisa dengan cara-cara yang lain. Saya pikir di terang banyak sekali orang-orang yang nggak kepikir umroh akhirnya bisa umroh. Lalu bisa dia pelajaran.
Artinya ya mendekati orang-orang soleh, lalu kemudian bisa jadi kemudian kita juga ya selain berdoa kita berusaha melakukan amal-amal baik dan seterusnya. Ya insya Allah mudah-mudahan menjadi sesuatu yang baik lah, dengan cara ya kita minta kepada Allah agar Allah mudah kita. Karena umroh dan haji itu adalah konsepnya tamu dan bos. Jadi minta sama bos. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bukan harta yang memberangkatkan orang ke Baitullah ya Ustaz, tapi amalnya ya Ustaz. Nggak ada. Pantaskan diri. Berapa banyak orang-orang kaya tapi nggak tergugah untuk pergi umroh dan haji, kecuali kalau misalnya kecuali kalau lagi ada maunya, misalnya gitu kan ya. Nggak usah jauh-jauh lah bro. Emang kita pikir semua orang yang tinggal di Mekah dan Madinah itu semuanya mau umroh dan haji? Belum tentu. Iya benar-benar ya. Belum tentu umroh juga. Yang tinggal di betul. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, ini ada pertanyaan tapi kayaknya menarik buat dibahas. Dari Mas Rangga Baki. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, gimana hukumnya suami istri yang mualaf? Apakah mereka harus menikah ulang? Mengingat pernikahan mereka sebelum Islam itu tidak syariah. Nah kalau mau nikahnya nanti di Mekah, Mas, daftar. Kalau secara fikih, terus terang saya bukan ahlinya ya, sehingga kita harus tanya pada ahli fikih. Hanya saja kalau di dalam sejarah yang saya temukan, ketika ada seseorang misalnya secara suami istri lantas masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan, saya belum pernah dengar ada hadisnya atau dalam sirah mereka dinikahkan ulang, gitu kan ya. Contoh misalnya Abu Bakar itu masuk Islamnya sekeluarga tuh. Abu Dzar Al-Ghifari itu juga masuk Islamnya sekeluarga. Nah, artinya kalau kita berbicara tentang Tufail bin Amr ad-Dausi masuk Islam sekeluarga. Artinya kalau kita berbicara tentang hukum fikih, nanti kita coba untuk tanyakan sama yang lebih ahli tentang hukum fikih. Cuma kalau dalam sejarah saya belum menemukan ada yang dinikahkan ulang ya, wallahu a'lam. Tapi yang tentu saja yang pendapat paling rajih kita tanyakan pada yang ahlinya.